Halo, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Eni Maralambu. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Kristen Wirwacana Sumba, jurusan Ekonomi Pembangunan. Sebelum tonton video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan struktur dan isi bab 2, landasan teori dalam pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, apa fungsi teori dalam penelitian kuantitatif? Dalam penelitian kuantitatif, teori berfungsi sebagai penjelasan awal atau prediksi tentang hubungan atau relasi antar variabel yang akan diujikan oleh peneliti. Mengapa perlu landasan teori? Penelitian kuantitatif membutuhkan landasan teori menjelaskan variabel-variabel tertentu untuk membantu merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Teori itulah yang menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel-variabel itu berhubungan satu sama lain. Apa saja yang harus dimasukkan dalam bab 2 atau landasan teori? Yang pertama, teori yang digunakan. Yang kedua, hipotesis-hipotesis atau proposisi-proposisi dari teori tersebut. Yang ketiga, informasi tentang aplikasi teori tersebut dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Yang keempat, pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori-teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Variabel dalam penelitian kuantitatif. Variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu atau kelompok organisasi yang dapat diukur, dinilai, diobservasi berdasarkan satu skala. Jenis-jenis variabel: yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, yang ketiga variabel intervening atau yang keempat variabel moderating, yang kelima variabel kendali atau kontrol, yang keenam variabel acak atau rambang. Hubungan antar variabel merujuk pada kaitan pengaruh antar variabel-variabel yang tidak selalu merupakan hubungan kausal atau sebab akibat. Jenis-jenis hubungan antar variabel. Yang pertama hubungan simetris, yang kedua hubungan timbal balik, yang ketiga hubungan asimetris, yang keempat hubungan antara stimulasi dan respon, yang kelima hubungan antara disposisi dan respon. Subbab 2.1 yang pertama, bagian ini berisi uraian tentang teori konsep atau definisi yang terkait dengan topik dan tema penelitian yang berasal dari berbagai pustaka atau literatur. Yang kedua, penelitian terdahulu. Bagian ini berisi hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan topik dan tema penelitian. Yang ketiga, hipotesis. Bagian ini berisi hipotesis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis yang dibangun harus fokus pada dan selektif pada yang akan diteliti. Hipotesis akan diterima jika faktanya membuktikan kebenaran dan sebaliknya akan ditolak jika faktanya menyangkal kebenaran. Yang keempat, kerangka teori atau kerangka konseptual. Bagian ini berisi kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian, istilah atau teori. Di sini menunjuk pada suatu sumber penyusunan kerangka yang bisa berupa teori atau konsep bahkan logika. Jika teori yang digunakan untuk menyusun kerangka, maka judul yang digunakan dalam subbab ini adalah kerangka teori atau kerangka teoritis. Bila konsep yang dijadikan sumber menyusun kerangka, maka judul subbab ini. Jika kerangka konseptual, jika logika digunakan, maka subbab judul ini menjadi kerangka pemikiran. Mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih.